Apa kabar Mas Ape? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Wah, kayaknya luar biasa sesi ya. Kalau saya lihat di Tonrangang, luar biasa. Asri pantainya. Pantainya, masyarakatnya juga tenang. Anak nelayan asli nih? Anak nelayan. Wah, luar biasa. Asli nelayan. Acara apa ini Mas Ape? Alhamdulillah kebetulan Ya. kerukunan keluarga besar kami ada dari Sulawesi Barat, Ya. ada dari Pinrang, Makassar. Membuat sebuah kerukunan karena mungkin dianggap bahwa kurangnya silaturahmi, maka dia bentuk salah satu kerukunan keluarga besar. Jadi ini adalah merupakan ajang silaturahmi di mana di setiap acara ini rencananya 2 kali setahun kami laksanakan, yaitu acara halal bihalal sesudah Hari Raya Idul Fitri. Kemudian ada acara Maulid Akbar seperti ini. Keluarga besar ini Bang Dimas, luar biasa keluarga besar. Dan saya juga ini keturunan Puang sebenarnya karena Labain itu marak dia dari Mandar. Iya, tapi intinya bukan puangnya, silaturahimnya. Silaturahimnya diutamakan. Mengerti silaturahim, memperbanyak rezeki, memperpanjang umur. Iya, karena salah satu apa yang disabdakan oleh Rasulullah ketika kita mau memperpanjang umur, karena ajal itu sudah ada batas waktunya, tetapi beda dengan umur ya. Umur bisa dipanjangkan. Nah, salah satu cara untuk memperpanjang usia kita jalin silaturahmi. Kayak begini, acara begini. Kayak seperti ini. Iya. Tapi ini diundang semua yang dari luar Parepare? Diundang dan kami lebih utamakan, lebih khususkan itu masyarakat Tonrangan khususnya. Di samping dengan keluarga-keluarga jauh yang tergabung dalam kerukunan keluarga Lapanmo sama Labain. Kalau Pak Sape, bagaimana Pak Sape pendapatnya tentang masyarakat sekarang? Kan masyarakat sekarang ini rame-rame bikin perkumpulan, kemudian karakter masyarakat sekarang ini, apalagi di akhir tahun seperti ini, awal tahun banyak bantuan dan lain-lain. Pak Sapi kan mengerti sedikit tentang pemerintahan. Bagaimana Pak Sapi? Ya, ini yang jadi pokok persoalan sebenarnya kalau kita bicara bantuan ini. Kalau saya selalu pernah menyampaikan kepada masyarakat bahwa tangan di atas jauh lebih baik daripada tangan di bawah. Tetapi karena sudah dianggarkan, makanya tidak salah lagi kalau kita terima kalau memang kita sangat membutuhkan, bukan karena keinginan, tapi memang bantuan ini sangat dibutuhkan. Tetapi yang salah di sini ketika legislatif dengan eksekutif selalu ada ketimpangan karena biasanya kan ada oknum-oknum yang melakukan pengakuan. Dipolitisasi bantuan ini yang mungkin hanya menguntungkan secara pribadi atau golongan, padahal ini bantuan adalah menggunakan uang rakyat. Nah, Pak Sapi kan di pinggir laut tinggalnya tuh. Jadi barangkali Pak Sapi ada masukan terkait potensi laut yang ada di Parepare termasuk nelayan kita. Sebenarnya bagaimana nelayan di Parepare ini Pak Sapi? Kan kita lihat ada laut ini luar biasa. Kalau berbicara soal nelayan ini Pak Agus, kami masyarakat Tonrangan ini sebenarnya pelaut tulung. Dan kami mampu menciptakan para pengusaha-pengusaha ikan yang sukses di Kota Parepare. Itu tidak luput dari jeripaya dan pikiran-pikiran dan tenaga para nelayan-nelayan yang ada di wilayah kami. Cuma persoalannya sekarang karena biaya operasional jauh lebih tinggi dibanding dengan pendapatan. Karena mungkin suplai bantuan dari pemerintah yang kurang, apa yang harusnya dibutuhkan oleh masyarakat. Kebetulan bantuan yang datang sebenarnya bukan sesuai dengan apa yang kebutuhan masyarakat nelayan, apa yang diharapkan masyarakat. Sementara kalau hanya melaut di pinggir sini, ya itu hanya untuk sebatas menutupi. Mungkin ini hari datang dapat makan, besok habis lagi. Untuk hari ini untuk kedepannya. Untuk kedepannya ini yang susah. Padahal orang tua kita kan berpikirnya bagaimana juga menyekolahkan anaknya, bagaimana juga anaknya bisa hidup yang layak seperti dengan anak-anak yang lain. Pak Sapi, ini kira-kira potensi laut kita ini apa kira-kira bisa diberdayakan? Kan agar menjadi masukan juga. Misalnya kalau nelayan ini bukan hanya tangkap ikan. Yang kita dengar di sini ada teripang, ada terumbu karang, ada wisatanya. Kalau untuk potensi yang ada di pesisir pantai Tonrangan itu ada namanya yang itu yang apa namanya? Diving apa? Diving, yang menyelam-nyelam itu. Menyelam itu. Terus sebenarnya ini kan pernah peneliti dari UNHAS itu menyatakan bahwa ada terumbu karang yang ada di pesisir pantai Tonrangan ini yang tidak dimiliki oleh Monaken di Manado.
Nah, ini kan potensi. Jadi kalau ada alat-alat diving, ini kan bisa disewakan dan menjadi wisata alam yang mungkin bisa dikembangkan oleh masyarakat di sini. Jadi maksudnya Pak Sapi ini harus ada intervensi pemerintah bagaimana membuat kebijakan aturan sehingga potensi laut ini bisa diberdayakan. Iya, kan seperti itu. Ini kan sesuai dengan harapan pemerintah. Bapak Wali Kota kita Dr. H.M. Topampawi SH. Bagaimana caranya mendatangkan masyarakat tetangga sehingga tercipta ini 1000 telapak kaki dengan industri tanpa cerobong asap dengan landasan 3 pilar ini bahwa pendidikan, kesehatan dan pariwisata. Ini kan pesisir pantai Tonrang ini kan bisa menggunakan pariwisatanya, Pak. Kita tunjang dari sektor, kita tunjang dengan adanya potensi pariwisata yang ada di pesisir pantai Tonrang. Ini yang ditunjang dan disupport oleh pemerintah dengan cara memberikan bantuan apa yang dibutuhkan masyarakat yang ada di sekitar pantai sini. Nah, itu kan masalah wisata. Ini kan masalah potensi yang ada misalnya ikan dan lain-lain. Ada tidak selama ini memfasilitasi karena TPI tempat pelelangan ikan kalau tidak salah diambil ke provinsi. Nah, bagaimana seharusnya ini masukan ke pemerintah terkait bagaimana pengelolaan hasil nelayan ini bisa mencukupi, bisa memadai, bisa meningkatkan ekonomi sehingga orang belanja ikan ke sini semua. Yang sebenarnya salah karena disuplai dengan adanya tempat pelelangan ikan tanpa disuplai dengan SPBU untuk khusus para nelayan. Oh begitu. Iya, seharusnya di TPI yang ada di Kecamatan Soreang ini ada berdiri SPBU di pinggir laut di sana khusus untuk para nelayan. Subsidi. Ini kan yang membuat masyarakat semakin kalau nelayan di sini, Pak, ini dengan kenaikan harga BBM sebenarnya itu semakin mencekik leher karena masyarakat operasionalnya. Operasional semakin meningkat. Kemudian yang namanya nelayan, Pak, dia tidak mempunyai peralatan. Bukan masalah peralatan, tetapi rezekinya ini, Pak, tidak pasti. Sementara pengeluarannya itu sudah pasti. Ketika dia turun melaut, bahwa dia harus membawa bahan bakar 15 liter. Solar sudah pasti. Iya, sudah pasti. Ikan belum pasti. Jadi ini yang sebenarnya menjadi tantangan bagi kami nelayan. Dan kira-kira kalau menurut Pak Sape sebenarnya nelayan kita ini masih secara tradisional atau sudah ada intervensi pemerintah dengan bantuan alat-alat canggih? Karena ada pendeteksi ikan tuh Pak Sape. Pendeteksi ikan dan lain-lain. Ada. Pernah ada 2 kelompok, 3 kelompok yang mendapatkan itu yang bisa digunakan itu GPS-nya. Kalau bantuan seperti itu banyak yang tidak bisa digunakan. Tapi potensi kan banyak di sini Pak Sape. Potensi kan kalau pesisir pantai selama tidak ada, kami kan sadar diri bahwa ketika kita melakukan pengeboman ikan, pembiusan ikan itu kan yang membuat bibit-bibit ikan, tetapi itu hal yang kita tidak lakukan sehingga kalau mau mancing, Pak, cukup di pinggir pantai saja di sini. Pasti dapat baronang atau titang, ketambak. Kaya ikan berarti di bawah ini ya, banyak. Iya. Dan saya dengar Pak Sapi juga buka usaha ya dengan memanfaatkan ini tenaga-tenaga masyarakat. Ini kan juga potensi pengembangan sebenarnya. Ketika banyak warung ikan, jadi hasil nelayan juga langsung dijual ke warung-warung ini. Jadi saya berpikir kok begini. Ketika masyarakat nelayan membawa ikannya ke pasar, dia kan dikenakan biaya ojek, sampai dipenjual ikan lagi dapat lagi keluar lagi minimal 20%. Nah, kalau saya buka warung di sini, jadi ikannya dia bawa ke warung tanpa mengeluarkan lagi persen penjualan ini yang 20%. Iya. Nah, cara sudah mulai. Terakhir nih Pak Sape. Kira-kira harapan Pak Sape untuk pengembangan laut khususnya peningkatan taraf hidup masyarakat pesisir dan juga potensi yang ada di Tonrangan seperti apa Pak Sape? Harus disupport dengan bantuan dan peralatan yang canggih. Sesuai dengan apa menjadi kebutuhan apa yang dibutuhkan sebenarnya. Dulu kami memiliki kapal kapasitas sampai 18 GT. Sekarang kan sudah tidak ada. Kenapa tidak ada? Karena itu tadi bahwa biaya operasional jauh lebih tinggi daripada pendapatan dan penghasilan. Iya. Dan Pak Sape yakin kalau intervensi dari pemerintah ini bagus sesuai kebutuhan, masyarakat bisa berdaya ya? Insya Allah. Oke, terima kasih. Jadi mungkin mudah-mudahan masukan juga ini buat kita semua. Kasih Pak Sape, acara mau dimulai. Siap. Silakan. Yolo kowe jolo ya. Mundur suaranya.